Halo pemirsa, selamat malam. Kembali hadir dalam Save Our Nation. Saya Frida Litwina dan saya Anies Baswedan. Iya, malam hari ini topik kita adalah pertaruhan nyawa dalam transportasi. Mas Anies tadi ke studio naik apa? Naik kendaraan, naik mobil. Naik mobil ya, saya juga sih Mas. Dan saya rasa kita adalah orang-orang yang cukup beruntung karena kita punya alternatif dalam memilih alat transportasi apa yang mau kita gunakan. Tapi banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan angkutan transportasi massal seperti misalnya bus, kereta api ya Mas ya. Dan banyak yang menyaksikan sistem keselamatannya dalam dan juga sepeda motor. Dan juga sepeda motor. Bagaimana dengan pejalan kaki ya Mas ya? Gitu. Iya, sistem keselamatan transportasi kita memang mempunyai banyak permasalahan, tingginya angka kecelakaan dan pemirsa kurang adanya regulasi yang juga berpihak pada keselamatan pemakai transportasi. Ini membuat fenomena transportasi menarik untuk kita bicarakan malam hari ini. Bagaimana sesungguhnya peraturan tentang transportasi yang berpihak pada masyarakat sebagai pengguna sarana tersebut. Inilah yang akan kita bicarakan malam hari ini. Namun sebelum kita mulai, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Transportasi yang layak dan efektif sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Alat transportasi yang dipakai tersebut tidak hanya dituntut mengantarkan secara cepat, akan tetapi juga menuntut kenyamanan, keamanan, kelayakan dari transportasi itu sendiri. Sistem transportasi Indonesia telah banyak menuai kritik dari masyarakat selaku pengguna fasilitas tersebut. Kecelakaan transportasi telah menjadi pembunuh berdarah dingin di negara ini. Kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah terbesar di wilayah Asia Tenggara setelah Thailand dan Vietnam. Namun fakta menunjukkan ternyata hanya 1% kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kecelakaan murni. Sisanya sebesar 99% disebabkan oleh infrastruktur yang kurang baik, kelayakan kendaraan, dan faktor pengemudi. Kecelakaan beruntun yang terjadi pada transportasi darat, laut maupun udara terlihat seperti tidak memberikan pilihan kepada penggunanya akan sebuah transportasi yang layak, nyaman, dan aman. Akibatnya, kelayakan transportasi negeri ini pernah dipertanyakan oleh dunia. Hal ini merupakan suatu pukulan berat bagi Indonesia, sekaligus secara tidak langsung merusak nama baik Indonesia sendiri. Tanpa adanya suatu sistem yang layak dan aman, transportasi masyarakat maupun logistik akan menjadi suatu hal yang tidak mungkin dan terasa sulit dilakukan. Perlu adanya sebuah regulasi untuk memenuhi standar internasional dalam aktivitas transportasi di Indonesia. Sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan dan pengkajian ulang atas sistem transportasi yang ada di negeri ini. Ya, memang banyak permasalahan dalam sistem transportasi kita, Mas Anies. Tapi apa urgensinya sehingga kita perlu membicarakan masalah ini malam ini? Ya, karena begitu banyak nyawa melayang di jalanan tanpa sia-sia. Kenapa? Karena kelalaian. Jadi kita merasa perlu untuk membicarakan persoalan ini karena bagaimanapun juga mereka adalah anak bangsa yang harus dilindungi. Ya, dan inilah yang coba ingin kita diskusikan pada malam hari ini. Kalau kita perhatikan lebih jauh, sebenarnya persoalan transportasi ini persoalan urgen yang menyangkut bagaimana kita menyatukan bangsa. Bangsa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini merupakan masyarakat yang perlu dipersatukan, dan transportasi sebenarnya merupakan alat pemersatu yang luar biasa. Dengan transportasi darat, laut, dan udara, maka masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah itu bisa tersatukan. Tetapi di sisi lain, kalau kita perhatikan transportasi sebagai alat pemersatu, di sisi lain dia juga merupakan instrumen yang mematikan. Karena banyak dari rakyat Indonesia harus meninggal ketika mereka memanfaatkan transportasi. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa data mengenai kecelakaan dan fatalitas di dalam transportasi kita. Kalau kita lihat di sini mulai dari udara. Kecelakaan udara ini paling sering mendapat perhatian. Mungkin karena bias kelas menengah. Kelas menengah adalah pemanfaat transportasi udara yang paling tinggi. Di sini terlihat bahwa jumlah kecelakaannya dari sisi jumlah
itu sebenarnya mengalami penurunan dari tahun 2006 yang cukup tinggi, di 2008, 2009 ini mengalami penurunan yang signifikan. Kalau kita perhatikan lebih jauh, bukan hanya udara, karena udara adalah satu faktor, tapi bagaimana dengan darat, yaitu di kereta api. Kalau kita perhatikan di sini dari sisi jumlah kecelakaan, tidak banyak pergeseran dari tahun 2007 sampai dengan sekarang. Dan dari sisi fatalitas, mereka yang meninggal, angkanya cukup 45 orang dikatakan meninggal tahun 2008 dengan jumlah kecelakaan 147. Tapi tetap ada angka yang cukup tinggi. Kecelakaan laut dari sisi jumlah cukup besar dibandingkan dari kecelakaan udara dan kereta api. Kalau kita perhatikan di sini, jumlah kecelakaannya relatif stabil, tetapi korbannya yang bervariasi. Jumlah korban meninggal dalam kecelakaan laut. Nah, di antara yang kecelakaan-kecelakaan ini, yang paling membunuh adalah kecelakaan lalu lintas di darat. Coba kita perhatikan angka ini secara lebih hati-hati. Bayangkan, di tahun 2008, ada 19.000 orang Indonesia yang meninggal di jalanan. Mereka meninggal di jalan raya. Dari 56.000 kecelakaan. Meskipun jumlah kecelakaannya menurun, dibandingkan tahun 2006 ini ada penurunan. 2006 itu angkanya ada 87.000. 2005 91.000. Tahun 2008 angkanya turun menjadi 56.000 kecelakaan. Tetapi jumlah yang meninggalnya konstan naik. Dari 2004 sampai dengan 2008 meningkat terus. Apa yang berbahaya di sini? Kalau kita perhatikan sebenarnya bukan saja transportasi darat itu lebih berisiko, tetapi ada komponen lain yang cukup menarik di sini, yaitu kecepatan. Nanti kita diskusikan lebih jauh, nampaknya kecepatan itu juga punya pengaruh. Kita coba bandingkan beberapa batas kecepatan di beberapa negara dan tingkat fatalitas transportasi darat di negara-negara ini. Misalnya seperti Jepang, itu kecepatan maksimal untuk di dalam kota itu antara 40 sampai 60. Fatalitasnya per 10.000 orang itu ada 1,2. Jerman juga begitu. Fatalitasnya sekitar 1,9. Kalau kita perhatikan Indonesia, tingkat fatalitasnya Indonesia ini paling bawah, itu posisinya di 3,3 per 10.000 orang. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh data-data ini. Tapi poin yang menarik di sini adalah bagaimana kita mencoba untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang menggunakan transportasi, baik transportasi umum maupun mereka mengendarakan sendiri. Kalau kita lihat di sini jumlah kecelakaan lalu lintas yang paling besar diantaranya adalah kecelakaan sepeda motor. Padahal sepeda motor ini penggunanya kebanyakan adalah mereka yang dari sosioekonomi menengah ke bawah, karena itulah mereka menggunakan sepeda motor, dan tidak sedikit di antara mereka adalah anak-anak muda yang kalau jumlah kecelakaan fatal sampai meninggal atau cacat seumur hidup itu memiliki beban yang sangat besar bagi lingkungannya. Nah, ini yang kita ingin coba diskusikan lebih jauh. Kita berharap kita mencoba untuk membuka persoalan ini. Kita coba lihat apa faktor-faktor penyebabnya, apa saja yang menjadi contributing factor terhadap masalah kecelakaan di transportasi kita, dan kita ingin coba cari solusinya bagaimana. Karena salah satu amanat kemerdekaan kan melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan ini adalah salah satu usaha kita untuk bagaimana kita bisa melindungi setiap warga negara. Gitu Frida yang ingin kita diskusikan. Berarti lebih aman naik pesawat terbang dong Mas daripada jalan kaki ya? Kalau sebenarnya, gitu. Kalau secara statistik seperti itu. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami. Save Our Nation masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation, dan langsung saja saya perkenalkan tamu-tamu atau narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Langsung dari sebelah kanan saya Mas Bambang Susantono, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Selamat malam Mas Bambang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Pak Anies Baswedan. Selamat malam. Iya, di sebelah Mas Bambang ada Pak Heru Sutomo, Ketua Peneliti Pustral UGM. Selamat malam juga Pak Heru. Malam, Rida. Malam. Ini saya manggilnya Mas Bambang karena Mas Bambang itu teman sekolah saya. Seharusnya saya panggilnya Pak Bambang juga ini. Di sebelah Mas Anies ada
Pak Akbar Faisal, anggota Komisi 5 DPR RI. Terima kasih Pak Akbar atas waktunya. Malam. Dan di sebelahnya Pak Akbar ada yang diwakili oleh Pak Akbar, yaitu Pak Sulaiman. Rakyat, yaitu gitu ya. dari rakyat, anak dari korban kecelakaan lalu lintas. Benar ya Pak ya? Betul. Ya, terima kasih Pak Sulaiman sudah menyediakan waktu di Save Our Nation. Dan Mas Anies, sebelum kita mulai bincang-bincang, kita saksikan dulu tayangan berikut ini ya. Ya. Mas Dede, selamat pagi. Mas, maaf mengganggu, mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh ya? Boleh. Mas Dede kan pernah naik pesawat terbang tahun 2004 lalu ya, kalau nggak salah, terus mengalami kecelakaan. Kalau tidak salah pesawatnya Lion Air. Bisa diceritakan kembali tidak Mas peristiwanya? Jadi waktu kita udah take off itu kan cuacanya memang hujan gitu, agak gerimis gitu. Kita take off, nggak ada masalah. Udah sampai kira-kira 45 menit di atas gitu, nggak ada pemberitahuan juga sama cuma mereka suruh bilang fasten your seat belt gitu kan, karena bagus gitu kan, di atas pun udah goyang-goyang gitu. Tapi mungkin karena memang cuacanya biasa gitu, kalau naik pesawat ada hujan terus goyang-goyang, jadi mereka cuma fasten your seat belt, nggak lebih dari itu. Jadi setelah itu kita mendarat, cuma agak aneh gitu, kayak batu dilempar ke air, pesawat tuh sampai yang keempat kali berhenti mendadak, tapi mesin masih nyala gitu. Terus lampu mati, saya bingung ada apaan gitu. Tapi semua orang udah panik, udah semua teriak astagfirullah. Pokoknya udah semua macam teriakan. Saya sendiri karena saya posisinya merunduk gitu kan. Terus saya bangun, gelap, saya nyalain lampu kamera gitu. Orang-orang udah panik kayak keluar gitu. Evakuasi pesawat dilakukan secara individual begitu oleh penumpang sendiri. Jadi karena lampu saya nyorotin ke mereka bisa keluar kan, waktu itu hujan deras gitu, mereka keluar. Akhirnya saya juga bisa keluar, saya nyorotin ke pesawat gitu, ke jendela pesawat supaya penumpang keluar gitu, baru saya turun gitu. Jadi siapa pihak pertama yang datang untuk menolong? Saya nggak tahu, mereka pakai raincoat kuning, datang 2 orang gitu supaya penumpang. Ambulan sudah ada? Ambulan? Belum. Jadi setelah 10 menit, saya ingat 10 menit, baru setelah itu baru pada datang, 30 menitan lah. Jadi secara kesimpulan Mas, setelah mengalami peristiwa tersebut, menurut Anda pelayanan maskapai penerbangan di Indonesia pada umumnya mungkin ya, seperti apa? Mungkin karena sekarang bersaing untuk mendapatkan penumpang ya, jadi penumpang, saya merasa penumpang tidak dinomorsatukan gitu, padahal kan konsumen adalah raja gitu. Jadi mungkin karena persaingan yang begitu ketat di dunia maskapai penerbangan ini, akhirnya ya secara nggak langsung penumpang jadi yang tidak diperhatikan benar-benar gitu. Harusnya kan diperhatikan secara benar-benar gitu. Kalau keselamatan Anda, begitu Anda masuk ke pesawat, perasaan Anda, apakah Anda merasa aman? Apakah merasa keselamatan diri Anda terjamin? Kalau sekarang, setelah kecelakaan, sampai sekarang, ya saya selalu doa aja kalau naik pesawat. Terima kasih Mas Dede atas waktunya. Sama-sama. Iya, banyak doa katanya di Mas Anies. Dan waktu saya bincang-bincang dengan Mas Dede itu tadi adalah juru kamera stasiun televisi Antv yang salah satu korban selamat. Dia bilang 30 menit baru pertolongan itu datang. Dia ingat karena kasetnya itu roll selama 30 menit. Dan dia baru dapat ganti rugi karena dia mengirimkan surat kepada menuntut kepada Boeing. Boeing, dia dapat settlementnya baru 4 tahun setelah kejadian. Nah, tapi juga gini Frida, kalau kita lihat kecelakaan pesawat itu paling menarik perhatian kelihatannya karena lebih sensasional. Tapi sebenarnya dari sisi fatalitas itu darat paling banyak gitu ya. Paling banyak korbannya. Nah, mungkin ada baiknya kita coba lihat potret besarnya. Kenapa kecelakaan transportasi kita ini masih cukup tinggi? Barangkali Pak Wakil Menteri bisa memberikan penjelasan. Pak Bambang, coba diceritakan. Ya, saya ingin mulai dari tadi Pak Anies menyampaikan bahwa di satu sisi kita membutuhkan transportasi untuk kerekatan dari Nusantara kita, tapi di sisi lain juga kita mungkin masih belum puas dengan kondisinya. Jadi kalau di Kementerian Perhubungan ada 3 kata kunci. Yang pertama untuk program-programnya, yang pertama adalah connectivity ataupun keterhubungan. Yang kedua adalah debottlenecking, tapi yang paling utama adalah safety. Jadi 3 program itu yang sebetulnya kalau diperas dari semua perhubungan itu ada 3 ini yang menjadi core kita.
Nah, kami berpendapat bahwa 1 kecelakaan dan 100 kecelakaan itu sama bobotnya. Jadi kalau itu menyangkut nyawa manusia ataupun kondisi kecelakaan manusia, maka tetap harus diperhatikan ya. Jadi angka-angka tersebut memang menunjukkan magnitude, tapi tidak berarti bahwa angka-angka tersebut lalu kita menjadikannya ada tren turun tadi kan terlihat ya. Tapi itu bukan berarti kita lalu berpuas diri, justru kita harus mempercepat bagaimana penurunan itu terjadi. Ya, Mas Bambang, mungkin bisa dijelaskan tadi connectivity dan debottlenecking itu apa sebenarnya? Kalau connectivity tadi terkait dengan Pak Anies adalah kita ingin merekatkan semua Nusantara ini menjadi satu kesatuan ekonomi yang lebih kokoh ya. Kan kita lihat bahwa sekarang ekonomi pulau itu masih belum tersambung dengan baik. Artinya misalnya kita bicara di Papua ya. Papua itu banyak sekali airstrip, banyak sekali daerah-daerah yang memang belum terhubung dengan baik. Sehingga transportasinya nggak bisa pakai jalan kalau di sana. Dia harus pakai udara atau laut gitu ya. Nah, kemudian juga Maluku misalnya. Maluku kita bicara Trans Maluku, kita tidak bicara jalan saja, tapi bagaimana jalan itu terhubungkan dengan misalnya ferry untuk menyeberangkan antara satu pulau dan itu sendiri? Kalau di bottlenecking itu dalam rangka kita mengurangi sumbatan-sumbatan ekonomi agar ekonomi kita lebih kuat. Masalah keselamatan adanya di urutan nomor 3 tadi Mas Bambang? Enggak, saya nyebutnya nomor 3 tapi itu justru yang paling penting sebetulnya. Jadi 3 ini hampir sama bobotnya, tapi memang keselamatan atau safety itu yang paling atas. Nah, ada 4 sebetulnya faktor dari penyebab kecelakaan ini. Yang pertama adalah sarananya. Sarana itu yang bergerak, kereta apinya, mobilnya, ataupun kemudian juga kapal ataupun pesawat udaranya. Yang kedua prasarananya. Prasarana itu kondisi jalannya sendiri. Apakah kondisi jalannya ini memang blank spot atau black spot, atau kemudian juga kondisi dari bandaranya yang kurang baik ya, ataupun kondisi misalnya dari pelabuhannya yang memang kurang alat bantu navigasinya. Yang ketiga ini yang dominan adalah faktor manusia. Ternyata ini dari semua jenis kecelakaan paling besar. Apakah itu darat, laut, udara, darat juga apakah itu di jalan ataupun di kereta api, ini paling besar ya. Baru yang keempat kita bicara itu nasib, act of God katanya gitu. Jadi itu nanti dengan banyak doa segala macam. Tapi kita tidak bisa menyerahkan diri kepada yang terakhir kan. Kita harus melihat bahwa 3 ini yang utama. Jadi mungkin nanti dari teman-teman lain bisa menambahkan. Mungkin ini Frida, kita perlu lihat lebih jauh Frida. Kalau misalnya Pak Heru bisa menjelaskan, ini kan ada 4 ya Pak Heru dari penjelasan Pak Bambang tadi, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan di Indonesia. Assessment Pak Heru bagaimana? Khususnya untuk darat barangkali dengan ekonomi yang lebih bagus, masyarakat kemampuannya sudah meningkat, sebetulnya faktor kendaraan sudah jauh lebih bagus ya, karena rata-rata kendaraan itu mudah, fit, kondisinya sudah lebih bagus terutama di Jawa. Jadi masalah yang berikutnya menyusul adalah barangkali ya human factor, itu masih tetap belum tersentuh banyak. Infrastruktur, saya rasa semua juga paham bahwa kita mengalami degrading infrastruktur. Jadi 2 komponen itu saya rasa salah satu loophole ya yang harus kita waspadai. Kendaraannya fine, tapi kan di balik itu siapa ya, driver. Kalau bicara unsur manusianya, apa dalam unsur manusianya itu yang paling sering menyebabkan kecelakaan? Kalau dari beberapa laporan itu Indonesia kan tidak minum, jadi drink and drive itu rendah di kita, that's fine. Drug juga Indonesia juga tidak sangat banyak. Penglihatan mungkin Pak, penglihatan. Jadi faktor-faktornya justru selain itu, ya, selain itu, jadi lebih kepada behavior. Saya itu kadang-kadang khawatir dengan kecepatan Pak. Bagaimana sebenarnya bukan prasarananya yang membunuh, tetapi kecepatan pada saat dia digunakan. Itu yang dan mungkin jarang sekali yang ditangkap karena melebihi speed limit di Indonesia, Mas Anies. Speed limit jarang sekali menjadi perhatian ya. Sekarang kita coba lihat infrastrukturnya. Kalau kita infrastruktur, Pak Akbar Faisal, barangkali bisa dijelaskan pandangan Anda sendiri sebagai anggota DPR melihat bahwa ini ada sekian tahun ini belasan ribu orang meninggal, dan di situ ada persoalan sarana dan prasarana. Dalam assessment Anda, apa yang sebenarnya perlu mendapat perhatian? Kami di Komisi 5 itu kadang-kadang gak enak sama pemerintah itu. Kenapa? Kalau harus buka-bukaan gitu ya. Ya lebih nggak ada lagi sama bicara sama Mas Bambang. Tapi yang penting kan kejujuran. Kemarin kan pengamat, sekarang masuk pemerintah gitu kan. Ya ilmunya sama gitu kan gitu ya. Dan kembali pada yang tadi, kami di Komisi 5 itu kadang menggunakan bahasa yang terlalu ekstrim untuk Departemen Perhubungan. Ini adalah departemen yang harus bertanggung jawab pada
pembunuh terbesar di Republik ini bernama Jalan Raya. Itu bahasa kami. Dan kita nggak bisa membantahnya. Data yang disampaikan oleh Mas Anies tadi itu sebenarnya lebih kecil lagi gitu. Saya punya data nih. Negeri mana di dunia ini yang tingkat pelanggaran lalu lintasnya yang tercatat loh 5,3 juta lebih pelanggaran Itu yang terlaporkan. dalam setahun 2008. Yang terlaporkan. Yang terlaporkan 2009 meningkat menjadi 5.814.000 sekian. Korban meninggal pada tahun 2008 itu 20.188 jiwa. Turun sedikit pada tahun 2009 menjadi 18.205. Turun sedikit tapi tetap saja manusia gitu. Jadi kalau lihat itu Pak, sebenarnya lihat jumlah pelanggarannya. Iya. Pelanggaran ini kan tadi kalau disebut ada prasarana, ini komponen manusianya yang paling Ini masalah, ada Pak. ini. Untuk bicara katakanlah untuk kecelakaan transportasi udara ya, saya ada datanya sedikit ini. Data dari Boeing loh ya, saya ambil. Penyebab kesalahan pesawat itu, kecelakaan pesawat itu ternyata yang memegang kesalahan terbesar itu adalah human error. 72,5%. Ya. Jadi ya jujur saja saya katakan saya termasuk orang yang tidak nyaman naik pesawat. Saya termasuk orang yang tidak nyaman berjalan di pinggir jalan di jalan raya kita. Bicara soal kecepatan gitu. Nah bicara tentang infrastruktur, memang inilah persoalan kita ya Mas Aris ya. Saya ingin memprotes lewat forum inilah. Untuk APBNP, anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan, dari sekian triliun, lebih dari 100 triliun ya, itu kita cuma mendapat untuk yang namanya perhubungan itu hanya mendapat 1,1 triliun lebih sedikit ya Mas. Untuk anggaran untuk perubahan ya. Dulu kan namanya stimulus ya. Sekarang namanya perubahan. Kita cuma Departemen Perhubungan hanya mendapat 1,1 triliun. PU, nah ini bicara tentang sarana ya, hanya mendapat 800 miliar sekian. Dibanding dengan yang namanya subsidi 60 triliun kalau nggak salah gitu. Gila gitu. Memang udah Republik ini saya rasa membutuhkan penanganan yang super hebat karena begitu banyak masalah kita. Satu contoh misalnya Mas, kami baru pulang dari Papua nih. Tadi Pak Bambang, Pak Wakil Menteri menyebut Papua. Papua itu memang luar biasa ya. Ada beberapa kecamatan itu yang hanya bisa dihubungkan dengan pesawat. Ya. Dan itu bukan pesawat Republik Indonesia, itu bukan pesawat pemerintah, pesawat misionaris ya. Yang sangat memegang peranan penting. 29 kabupaten kota di Papua, Mas Anies, Mbak Frida, itu hanya 2 kabupaten yang terakses jalan raya gitu. Yang ingin saya katakan adalah betapa sebenarnya kita punya persoalan di Republik ini. Betul. Jadi transportasi yang sebenarnya seharusnya di awal tadi saya katakan sebagai penghubung gitu. Di beberapa daerah belum jalan, di banyak daerah menghubungkan tapi juga mematikan. Ini coba nanti kita diskusikan lebih jauh. Kita harus tapi break kita dulu harus jeda pariwara dulu pemirsa. Setelah kami kembali kami akan berbincang dengan Pak Sulaiman. Ini adalah anak dari korban kecelakaan lalu lintas yang akhirnya ibu Pak Sulaiman ini meninggal dunia karena kecelakaan di bulan Januari tahun ini Mas. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Save Our Nation akan kembali. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Save Our Nation. Kita langsung dengarkan cerita dari Pak Sulaiman ini ya, anak dari korban kecelakaan lalu lintas. Pak Sulaiman, bisa diceritakan kejadiannya waktu itu? Kejadiannya seperti biasa, ibu rutin ke pasar setiap malam. Kejadiannya tanggal 12 Januari 2010 jam 10. Itu malam Rebo kalau nggak salah. Jadi seperti biasa ibu ke pasar, ya kadang-kadang kalau saya kerja sama saya berangkatnya, tapi saat kejadian bapak yang nganterin cuma sampai depan jalan aja. Ibu nyebrang, ya sekitar hampir setengah meter udah sampai pinggir jalan itu dari arah barat, Tangerang itu mau arah Ciledug, ada mobil truk engkel membawa besi. Itu dia nyalip angkot di depan, langsung ngambil habis jalan, ya udah ngajar almarhum ibu saya. Pada waktu kejadian itu ibu Anda sempat ditolong oleh masyarakat sekitar atau? Iya ditolong ya. Ditolong. Dan pengemudi dari truk tersebut bagaimana? Langsung menyerahkan ke kantor polisi. Soalnya dari TKP itu ke kantor polisi cuma 50 meter. Lantas proses apa lagi yang terjadi setelah itu? Setelah itu ya olah TKP, cuma yang jadi masalah yang bikin keluarga kami kecewa ya. Itu saya nunggu
ambulan itu hampir 1 jam. Dan waktu menunggu itu apa yang Ya udah, jenazah ya di pinggir jalan saja di pinggir begitu? jalan saja ya. Saya sebagai anak ya, ya merasa ya gimana ya, agak kecewa juga dengan pihak kepolisian terutama sektor Cipondo, agak lambat dalam mengulangi masalah kecelakaan itu. Akhirnya atas rembukan keluarga sama masyarakat tetangga-tetangga, akhirnya saya pinjam keranda masjid, itu jenazah saya bawa pulang dulu. Jadi meninggal saat Di itu tempat juga, meninggal. ya? Meninggal di tempat. Saya pegang. Truk itu melanggar tidak, Pak? Hah? Kondisi jalan, Pak, waktu itu Kondisi bagaimana? jalan licin, Pak. Jadi truk itu salip angkot. Iya. Jadi kalau kita bisa lihat ya di sini, Pak Sulaiman, terima Iya. kasih ceritanya. Iya. Bapak-bapak, kita merasakan kepedihan yang dialami oleh Pak Sulaiman ini, dan kalau tadi angkanya Bang Akbar ini 21.000 tahun lalu yang meninggal. Berarti ada Bisa 21.000. dibayangkan berapa juta keluarga yang merasakan duka karena kehilangan satu persatu di jalanan. Ini tentu bukan Indonesia sendiri yang mengalami problem seperti ini. Kita bagian dari masyarakat global. Pak Heru, barangkali Pak Heru bisa bagi dengan kita di sini. Seberapa ini human factor nih tadi. Orang menyalip, ditabrak. Soal human factor, seberapa parah sih kita dibandingkan negara-negara lain di dalam komponen human factor-nya itu? Pelanggarannya fantastis juga angkanya. Silakan, Pak. Baik, jadi kebetulan motorisasi yang paling maju kan di Asia Pasifik. Jadi negara-negara ASEAN itu memang lagi naik ekonominya, lalu car sales top up. Jadi terjadi banyak masalah memang di ASEAN. Nah, ada banyak studi yang fokus melihat ASEAN dan wilayah Asia itu melihatkan bahwa memang raport Indonesia secara umum di ASEAN yang 10 itu dalam laporan RDB itu kita 9 dari yang ke-10. Urutan ke-9 dalam urutan apa? Mereka mengukur dari berbagai faktor, misalnya koordinasi, polisi, data, sistem, semuanya diakses ya. Yang nomor 10 siapa, Pak? Nomor 10 Myanmar. Jadi kita hanya satu level di atas Myanmar. Ya, semua kita kalah dengan Laos, dengan Vietnam. Jadi sebetulnya raport kita memang patut kita prihatin ya. Nah, mengenai human factor, sebetulnya human factor memang dibagi dua. Di negara maju itu sekitar 60-70 kalau road transport, tapi kalau di negara berkembang seperti kita memang di atas 80 memang. Kita sekitar 93-94% human factor. Negara ASEAN sekitar kita juga sekitar itu. Tapi memang negara maju itu sudah angkanya sudah sekitar 70-80%. Jadi memang harus ada yang dilakukan secara dramatis ya untuk catch up. Tapi itu sulit karena populasi kita sangat besar. Nah, kalau ada komponen human factor nih, Frida, mungkin kita bisa lihat lebih jauh. Pak Mas Bambang, barangkali bisa berikan assessment sedikit ini tentang ini. Terutama dalam masalah beretika nih, Mas, dalam bertransportasi sepertinya kok kurang etika orang-orang Indonesia. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Anies dan Mbak Frida bahwa memang ada yang mengganjal di perilaku kita atau yang dalam bahasa teoritis kita sebut driving behavior ya. Yang paling gampang adalah kalau orang antri itu cenderung kalau ada lajur yang lain dia akan ambil lajur gitu ya. Kalau kita dalam angkutan lebaran misalnya, kita sedang mudik itu ada 2 lajur, 2 kali 2 lajur, dua-duanya sudah penuh, kita ngambil justru lajur yang berlawanan arah kadang-kadang. Dan orang justru ikut semua. Jadi ada efek yang disebut follow the sinner. Mengikuti seseorang yang berdosa. Jadi ini udah melanggar, yang lain ikut melanggar karena memang kalau nggak melanggar dia merasa dia tidak akan dapat satu benefit. Ketinggalan gitu ya. begitu. Ketinggalan begitu ya. Nah ini memang yang kami sebut sebagai ethics in transportation. Kita memang harus melihat lagi dan kemudian melakukan sosialisasi kepada publik dan sebagainya bahwa etika ini memang kerja keras kita bersama gitu ya. Kalau tadi Bang Akbar bilang bahwa ini cuma perhubungan, sebetulnya tidak. Karena ini komponennya banyak di jalan raya ini. Yang pertama adalah tentu perhubungan, ada PU yang mengerjakan jalan, ada kepolisian yang melakukan penindakan, ada industri yang misalnya juga melakukan standarisasi dalam perindustrian dari kendaraan bermotor itu sendiri. Nah, kami melihat bahwa semua ini memang harus melakukan koordinasi dengan lebih baik supaya sekali lagi orang itu memang mengerti satu konsekuensi kalau dia berada di jalan raya.
Jadi jangan lupa di jalan raya itu kalau tidak ada ethics adalah memang satu killing field gitu, Ya. bisa menjadi killing field. Artinya satu orang masuk ke jalan dengan tidak melakukan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan, dia akan membahayakan orang lain. Ya. Nah, sekarang ini Pak Mas Bambang, kalau kita lihat itu ethics, bagaimana orang sadar untuk mengemudikan dengan baik, tertib gitu. Jadi kan ada di orangnya nih. Betul. Nah, sekarang negara memiliki peran, bukan? Betul. Apa yang negara bisa lakukan agar orang-orang yang berada di jalan itu memiliki etika? Apa yang negara bisa kerjakan? Yang pertama tentu sebagai regulator pemerintah harus melakukan satu law enforcement yang benar. Dalam arti bahwa konsistensi terhadap peraturan, perundangan. Tadi kalau misalnya speed limit dilanggar, kemudian dia tidak mengikuti jalur yang seharusnya, itu memang penindakan harus dilakukan dengan konsisten ya, sehingga menimbulkan apa yang disebut efek jera, sehingga menimbulkan apa yang disebut orderly society. Itu law enforcement ya. Betul. Yang kedua juga harus inspeksi tentang kondisi, saya kembali ke tadi ya, orang, sarana, prasarana gitu ya. Sarana dan prasarana juga harus dilihat gitu. Walaupun nanti orangnya sudah orderly mengikuti satu ketentuan, tetapi kalau misalnya kelaikan jalannya ternyata tidak baik gitu ya. Ternyata angkutan umumnya ini tidak layak jalan tapi jalan. Ternyata misalnya bannya itu gundul misalnya begitu ya. Itu kan juga Masalah. ada gitu. Oke. Jadi ada masalah law enforcement, ada masalah inspection. Jadi dia harus melakukan inspection terhadap semua standar dan peraturan yang ada. Masalah izin mungkin Mas, karena kan tadi human error. Mungkin waktu dia memperoleh izin terlalu gampang sehingga mungkin tidak selayaknya tidak lulus begitu, tapi karena demikian mudahnya di Indonesia mendapatkan surat izin mengemudi menjadi salah satu faktor juga tidak itu? Saya kira itu menjadi faktor, dan sebetulnya Pak Heru mungkin di peneliti lebih punya data-data tentang itu ya, bahwa bagaimana efek dari kemudahan untuk mendapatkan izin mengemudi itu terhadap kecelakaan. Ya. Nah, kalau sekarang kita lihat Pak Akbar, nih, dari sisi DPR nih, kalau kita melihat apa yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh pemerintah dalam membereskan persoalan kecelakaan-kecelakaan ini? Sejatinya kecelakaan itu bisa semakin menurun. Pada masanya Pak Jusman Shafi Jamal itu Menteri Perhubungan, itu ada program, dan saya rasa kita sepakat, harusnya kita sepakat sampai hari ini. Meskipun itu kadang-kadang saya merasa mimpi kali ya. Ada yang disebut dengan Roadmap to Zero Accident. Ada program itu, Zero Accident, kita setuju itu. Kenapa sampai saya katakan sejatinya? Karena saya harus memuji kawan-kawan DPR di Komisi 5 periode yang lalu. Itu mereka menyelesaikan sebuah paket undang-undang tentang transportasi. Pertama itu adalah undang-undang tentang perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan lalu lintas dan angkutan jalan. Bahkan yang namanya pelayaran dan penerbangan itu kalau nggak salah Mas itu dipuji loh oleh di dunia internasional. Beberapa kawan kami baru pulang dari London, konferensi IMO ya, International Maritime Organization, itu produk dari Indonesia itu bagus sejatinya. Tapi regulasinya ya? Iya, dari segi regulasi. Tapi dari melihat data-data yang ada, kok kita tidak berbanding lurus ya? Nah, saya setuju apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi itu soal ethic of transportation itu kan sama dengan filsafat ilmunya transportasi kan, sesuatu yang agak mendasar gitu. Barangkali kita maju selangkah lagi lah. Ini bahasa DPR ya. Wilayah hukumnya barangkali. Lihat pelanggarannya. Saya pernah membaca sebuah berita di Medan, ada seorang guru yang menuntut wali kota Medan karena terjatuh dari jalan, karena jalannya itu rusak dan motornya masuk, dia menuntut wali kota Medan. Kita membutuhkan itu barangkali. Sekarang saya mau tanya deh, bagaimana penyelesaian kasus Adam Air? Supaya ada efek jerah di situ. Tidak ada orang yang bisa semena-mena menabrak orang mati dan kemudian cincailah dengan siapa misalnya kan gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa lagi membiarkan rakyat kita, mungkin bisa saja kita besok tergeletak di jalan hanya karena ketidakberesan kita mengemudi dan gitu ya. Law enforcement ini, Mas Barbangkali, ini ada Pak Sulaiman nih. Pengalaman Anda supir truk yang menabrak, apa yang terjadi pada supir truk itu kemudian? Ya, dia langsung menyerahkan kantor polisi. Ya, terus apakah diproses di pengadilan? Apakah ada tuntutan? Langsung dibawa ke kepolisian, ke Polres Tangerang.
Tapi setelah itu nggak tahu kabarnya gimana. Nggak tahu kabarnya. Nah, Iya. ini jadi menarik juga apa yang dikatakan. Iya, Jadi seharusnya seperti seringkali kita menganggap ya barangkali sudah takdir, kita ikhlas gitu ya. Kemudian, tapi masalahnya kejadian itu kemudian berulang-ulang terus gitu ya. Nah, tapi dari sisi pemerintah, bukan hanya pemerintah dalam artian eksekutif ya. Ini kan eksekutif legislatif. Sebagai negara kan harus melindungi nih rakyatnya. Iya. Ini tentu kita harus melakukan sesuatu, tapi kita harus diskusikan nanti sesudah break kelihatannya. Sudah break mungkin ya Mas Anies, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Save Our Nation masih kembali. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Save Our Nation, dan di segmen ini Mas Anies kita akan mencari jalan keluarnya ya. Ya. Bagaimana membuat sistem transportasi kita khususnya yang darat lebih aman lagi. Saya mulai dari Pak Heru dulu, mungkin bisa memberikan masukannya. Oke, baik. Dalam guidelines untuk road safety itu ada 14 sektor. Udahlah banyak sekali. Pendidikan, health, semuanya itu membentuk sebuah puzzle safety. Nah, masalahnya adalah tiap aktor harus bermain masing-masing, tapi ada dirigennya. Di dalam safety itu ada yang namanya orchestration. Jadi harus ada yang mengorkestrakan, semuanya boleh bertindak, tapi dalam sebuah partisi. Nah, ini yang menjadi sulit di kita, karena belum ada single conductor yang bisa membuatkan resep untuk masing-masing kontribusi apa, polisi apa. Jadi itu satu menurut teman saya. Kedua, menurut teman saya juga karena masalahnya itu datang sangat besar, motorisasi datang segitu besarnya, harus dilakukan secara nationwide, yaitu buat ini sebuah movement, gerakan, kayak dulu GDN itu. Jadi gerakan misalnya safety, let everybody in the country take part, lalu baru membuat perubahan yang besar. Tanpa itu kita kalah dari masalah yang datang dengan cepat. Ya. Baik. Jadi harus ada gerakan kolektif untuk keselamatan di sana. Kampanye keselamatan nasional. Ya. Nah, kalau kita bicara tadi kan sempat terputus sedikit ya, Bang Akbar. Kalau kita lihat apa yang bisa negara lakukan, di sini ada eksekutif, di sini ada legislatif. Coba dari sisi eksekutif, apa yang bisa dikerjakan untuk membereskan ini semua? Yang pertama tadi tentu kita apresiasi kita punya undang-undang baru tentang lalu lintas angkutan jalan ya. Di undang-undang baru ini ada 5 pelaku utama. Departemen Perhubungan, PU, Polisi, kemudian Industri, dan Ristek. Saya kira 5 ini memang kita harus bekerja sama, tentu nanti DPR dari sisi legislatifnya untuk membuat satu tadi, orkestrasi. Sebab kalau jalan sendiri sini ini nantinya tidak akan membawa hasil yang baik. Misalnya ya, saya ambil contoh kecil, iklan dari sepeda motor. Kalau di mass media, iklan itu kan menunjukkan dia berlari cepat gitu ya, ngebut segala macam yang bagus gitu ya. Justru ini harus dibalik, harusnya responsibility, orang harus memakai helm, kemudian berjalan dengan santun dan sebagainya. Jangan malah ngebutnya yang diwartakan gitu. Ini contoh saja, contoh kecil ya. Kemudian juga dari kelima ini juga nanti harus ada forum yang bisa data sekarang ini saya kira baik peneliti maupun teman-teman di tempat yang lain belum ada satu mekanisme tentang data yang harus kita pegang ya. Nah tapi di luar ini kami di perhubungan sudah mulai dengan apa yang disebut social engineering. Social engineering itu adalah tadi di dalam kerangka besar kita melakukan kampanye, tapi kita juga memberikan contoh. Misalnya yang paling gampang adalah angkutan umum bis. Kita sudah terlalu lama tidak punya angkutan umum yang punya karcis, yang naik turunnya di halte, yang orang naiknya antri. Ya, ini 3 ini hilang di kita. Seolah-olah kita tidak punya dalam tanda petik ethics. Ya. Nah kita misalnya dengan trans yang baru, apakah itu Trans Jogja, di Jakarta ada Trans Jakarta Busway, kemudian di tempat-tempat lain ada Trans Pakuan dan yang lain sebagainya. Memulai itu, kembali lagi bahwa orang diingatkan, Anda naik itu di halte, naik turun, kemudian juga Anda punya tiketnya, karcisnya, karena ini adalah transaksi antara pengguna dan penyedia. Dan yang ketiga adalah dia antri, gitu ya. Ada satu order, ada satu ethics di situ. Dan ini contoh-contoh di bawah kecil. Perhubungan ya? Ini di bawah perhubungan kalau yang ini, gitu ya. Nah, tapi yang di luar ini tentu kita harus bekerja sama dengan yang lain untuk menciptakan tadi contoh-contoh kecil karena kalau orang kita paternalistik ya. Industri sendiri apa yang harus dilakukan, Pak? Saya kira industri tadi mungkin kita sudah berusaha untuk memikirkan tadi karena 70% dari kecelakaan kita itu juga meliputi sepeda motor ya. Kita mulai berpikir tentang pembatasan kecepatan misalnya gitu ya. Dibatasi itu kemampuan motornya untuk jadi tidak bisa ngebut atau tetap anjuran saja? Saya kira nanti kita lihat datanya apakah kita bisa ke sana. Ini harus kerjasama dengan perindustrian. Ya, kalau misalnya ya kalau bisa
tidak ngebut akan lebih baik, karena memang motor itu kalau dari sisi kami di perhubungan bukan satu alat angkut untuk jarak jauh. Dia alat angkut untuk jarak dekat, dia punya satu keterbatasan, dan ini sebetulnya kalau angkutan umumnya baik, otomatis motornya nanti akan turun. Itu yang Tapi kita lihat di jalanan fenomena macet yang pun jalan. juga sering terjadi kecelakaan, Mas. Itu anehnya di Jakarta ya. Nah, sekarang dari sisi DPR-nya nih, Pak Bang Akbar, apa yang bisa dilakukan untuk membereskan persoalan ini? Saya tadi diberitahu sama istri saya sebelum datang ke sini, bicarakanlah katanya sesuatu hal yang membumi, ya kan. Intinya apa? Dari segi undang-undang, menurut saya dengan paket undang-undang transportasi itu sebenarnya kita harusnya lebih baik ya Mas Bambang, gitu. Dan kita sepakat itu bagus loh. Kalau Mas Anies, Mbak Frida itu baca kembali itu bagus loh itu. Tetapi pertanyaannya, apakah signifikan itu menurunkan? Ternyata kan enggak. Maka kemudian saya masuk pada Mas Heru tadi, saya sepakat barangkali kita membutuhkan sebuah kesepakatan yang Anda sebutkan tadi sebagai orchestration gitu ya. Apapun istilahnya, kita butuh sebuah kesepakatan bagaimana melihat masalah ini. Bayangkan betapa repot kita sebagai sebuah bangsa ya. Dalam hal penerbangan perhubungan udara misalnya, kita di ban melulu tuh, dilarang terbang ke Eropa lah segala macam. Perhubungan laut kita, kapal-kapal kita, memang tenaga kerjanya dicari dari Indonesia, tetapi benderanya nggak boleh bendera Indonesia, susah masuk ke pelabuhan-pelabuhan internasional. Artinya apa? Dari segitu saja kita kehilangan kebanggaan sebagai sebuah bangsa loh. Nah, untuk itu kita membutuhkan kesepakatan bersama itu. Nah, tetapi di hadapan kita terjadi pelanggaran yang luar biasa. Saya kadang-kadang gimana sih? Sebuah mau katakanlah angkot gitu ya, yang seenaknya saja kencang seperti itu ya. Artinya apa? Intinya adalah sebenarnya kita perlu kesepakatan itu. DPR sendiri telah saya rasa maju selangkah. Kami akan membentuk yang namanya Panja Keselamatan Transportasi. Tapi seberapa kuat itu untuk mengubah semua ini, menurunkan angka yang jutaan tadi itu. Baik, terima kasih Pak. Kira-kira seperti itu. Mungkin terakhir kali Pak Sulaiman, ada yang mau disampaikan? Apa harapan Anda? Apa ya? Ya harapannya ya kalau bisa kepada para pengemudi gitu kan. Ya pengguna sepeda motor kalau bisa yang tertib lah jalannya gitu kan. Baik. Cuma itu aja ya. Baik, terima kasih Pak Sulaiman atas cerita dan juga waktunya. Terima kasih juga Pak Akbar. Terima kasih juga Pak Bambang dan Pak Heru sudah hadir di Save Our Nation. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Mas Anies akan menyampaikan kesimpulannya dari pembahasan kita malam ini. Tetaplah bersama. Pemirsa sekalian, tadi sudah kita diskusikan masalah transportasi di Indonesia. Bagaimana transportasi itu menjadi mematikan bagi sebagian rakyat. Nah, kalau kita perhatikan tadi, sebab-sebabnya ada banyak. Ada sarananya, tadi oleh Pak Wakil Menteri disebutkan, sarana, ada prasarana, ada juga masalah manusianya, selain faktor takdir yang tadi juga disebutkan. Nah, kalau kita perhatikan, komponen terbesar adalah masalah manusianya. Jadi kedisiplinan kita yang rendah, baik itu di jalan raya maupun di aspek-aspek lain, termasuk soal korupsi, mencerminkan kedisiplinan yang rendah, itu memiliki efek-efek yang sangat mematikan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, komponen itu adalah komponen yang paling besar dan ini yang harus dibereskan dengan baik. Nah, ini memerlukan kerja kolektif. Salah satu kesimpulan penting dari diskusi kita tadi adalah perlunya sebuah kerja nasional, gerakan nasional mengembalikan ketertiban di jalan raya, kedisiplinan di dalam kita menjalankan, mengoperasikan alat-alat transportasi. Tujuannya apa? Tujuannya agar transportasi itu benar-benar menjadi alat penghubung bagi kita sebagai bangsa Indonesia, bukan menjadikan transportasi justru sebagai alat yang membunuh. Jadi gerakan ini saya rasa harus segera didorong, kesadaran harus dibangun. Mengapa kita tidak ingin menyaksikan ada air mata yang menetes seperti cerita di keluarga Pak Sulaiman tadi. Bagaimana kita pulang justru dalam duka. Kita menginginkan rakyat berada dalam perasaan aman di jalan raya. Kita bisa mulai dari diri sendiri ya Mas, dengan siaga dan juga bertoleransi. Kita selalu alert begitu, dan kita juga toleransi dengan pengguna jalan yang lain ya. Kita bisa mulai dari situ. Dan pemirsa, demikian Save Our Nation untuk malam ini. Saya Frida Litwina dan Mas Anies Baswedan.
undur diri dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.